Bab 1267. Perubahan aneh Louis Su. Kemudian, Tetua Cui mencoba transmisi suara kepada Kaidi Chai, tetapi begitu kerohaniannya dikirim, malah seperti batu yang tenggelam di laut, tidak ada jawaban sama sekali. Ini berarti jarak antara mereka berdua sangat jauh, bahkan kerohanian fase distraksi juga tidak dapat terkirim. Tuan masih di lembah beberapa saat yang lalu, sekarang orangnya tidak ada. Telah terjadi sesuatu. Saat ini, seberapa bodoh Tetua Cui juga bisa menyadari bahwa situasinya sangat buruk. Yoli mereka mati, Tuan juga hilang. Dari orang-orang yang selamat, sebenarnya ada orang hebat seperti apa? Dia langsung berdiri, tidak lagi mempedulikan formasi yang setengah tergambar. Sosoknya melayang seperti kabut, dan segera menuju keluar lembah. Dan pada saat setelah dia memutuskan untuk pergi, ekspresinya berubah drastis. Dia menyadari kejanggalan yang tidak pernah dia perhatikan sebelumnya. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya, benda-benda di latar depan hancur dan jatuh seperti pecahan kaca. Semua yang dia lihat sebelumnya ternyata hanyalah ilusi. Ternyata aku tanpa sadar terjebak dalam formasi sihir, pantas saja aku tidak bisa mendengar pergerakan apapun di lembah ini. Wajah Tetua Cui suram dan dengan cepat pergi ke langit yang jauh. Orang yang meletakkan formasi ini sangat licik, bahkan melalui formasi sebelumnya, dia menilai beberapa aturan dan posisi formasi, dan mengatur formasi di sini terlebih dahulu, dan aku sama sekali tidak menyadari akan ada orang yang meletakkan formasi sihir di sini dan membuatku baru sadar sekarang. Tetua Cui dengan cepat melewati jalan keluar lembah. Dia melihat dua lubang tak berujung di tanah dan mengeluarkan asap hijau. Saat ini ekspresinya menjadi semakin tidak enak. Orang-orang yang tersisa itu sudah keluar dari jebakan dan sedang mengejar kita. Di luar lembah, saat mereka bertiga sedang terbang, ekspresi Eric Kin tiba-tiba berubah dan berkata, "Aku pergi untuk menghentikan mereka, kalian berdua pergi ke formasi dulu." Louis Su berkata, Eric Kin sebelumnya sudah menghabiskan banyak energi, dan nanti masih harus memimpin formasi. Tuan Yun juga terluka parah, hanya aku yang paling pas. Jangan membuat masalah. Kultivasimu lebih rendah dariku, jika tetap tinggal kamu juga tidak dapat menghentikan mereka, hanya akan mati dengan sia-sia. Tuan Yun berkata dengan mengerutkan dahi, lebih baik aku yang pergi. Aku tidak takut mati, selama Ava hidup, aku bisa mengorbankan diriku kapanpun. Kata Louis Su dengan menyeringai. Eric Kin mengerutkan dahinya, dia merasa sikap Louis Su sedikit aneh, tetapi dia tidak tahu di mana anehnya. Jangan cerewet, kamu tidak bisa menghentikan mereka. Tuan Yun menggeleng dan berkata, Eric Kin, berikan semua bola naga semu yang tersisa padaku. Aku memiliki elemen api, aku bisa menggunakan benda ini, tetapi Louis Su sudah tidak kuat lagi. Mereka berdua berdebat, akhirnya tetap Tuan Yun yang mengambil alih masalah itu. Dia bukan tidak takut mati, tetapi kemarin malam semua orang sudah paham bahwa situasi di mana hanya bisa hidup dengan pertempuran kematian, sekarang masih hidup, bisa dibilang dia beruntung. Dan jika Louis Su yang maju, pada akhirnya tidak bisa menghentikan mereka, usaha sebelumnya akan sia-sia dan semua orang akan mati, mendingan dia yang mengambil risiko sendiri. Ada 3 buah bola naga semu yang berisi api di tangannya. Tuan Yun juga memiliki sedikit kepercayaan diri. Ketiganya berpisah menjadi 2 jalur. Tuan Yun kembali ke jalur yang sama dan menuju lembah. Shoot! Tidak lama setelah Tuan Yun terbang, dia melihat bayangan hitam yang terbang keluar dari lembah dan datang dengan cepat ke arahnya. Fase distraksi tingkat 6. Merasakan energi kuat dari pihak mereka, pikiran Tuan Yun berdengung, jantungnya berdegup kencang, dan tangannya yang memegang bola naga semu sedikit gemetar karena ketakutan. Dia sudah membunuh Yoli mereka, keduanya adalah fase distraksi tingkat 4,
Itu membuat dia merasa bahwa orang-orang yang tersisa juga kelihatannya seperti hanya tingkat 4 atau tingkat 5, tetapi dia tidak menduga pria tua itu memiliki kultivasi tingkat 6. 3 tingkat lebih tinggi darinya. Pada saat Tuan Yun kaku, pria tua sudah semakin dekat. Maju, paling hanya mati. Tuan Yun menggertakkan gigi dan membuka bola naga semu. Tiba-tiba, api dahsyat itu meledak di udara, dan api yang terkandung dalam bola naga semu membuat langit dan bumi berubah menjadi lautan api. Dengan adanya perlindungan lautan api ini, Tuan Yun menjadi jauh lebih tenang. "Sini, aku tidak takut padamu." Tuan Yun berteriak dalam hatinya, seluruh tubuhnya memancarkan reiki dan dia sudah siap. Namun, setelah itu pria tua itu menembus ke dalam lautan api. Matanya hanya jatuh sedikit, dia melirik Tuan Yun dengan jijik dan mengembalikan pandangannya lagi. Menurut dia, orang yang tetap tinggal sekarang adalah orang lemah yang dikorbankan. Dan orang yang membunuh Yoli mereka dan menghilangkan Tuan dengan teknik rahasia pasti masih di depan. Tidak membunuhku. Melihat tetua Cui semakin jauh, Tuan Yun tersadar dari bengongnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Pada akhirnya dia tetap tidak menahan rasa takut di dalam hatinya, walaupun tidak kabur, tetapi sesaat dia lupa untuk menghentikan pria tua itu. Dengan begitu, tetua Cui akan pergi untuk menghadapi Eric Qin dan Louis Su. "Hei, kembalilah kamu." Tuan Yun merasa malu, dia terbang dan menuju ke tetua Cui. "Hahaha, akhirnya aku bisa menangkapmu." Pada saat Eric Qin mereka sedang terbang, kekosongan di depan mereka tiba-tiba bergetar. Eric Qin mereka berhenti, di depan mereka berdua muncul sebuah bayangan dan melihat mereka berdua dengan dingin. "Coba kulihat, sebenarnya siapa kalian berdua sampai mampu melakukan hal seperti ini?" Tetua Cui memandang Eric Qin dan Louis Su, kemudian menargetkan pada Louis Su. Walaupun Louis Su hanya fase distraksi tingkat 1, tetapi kultivasi fase keilahian Eric Qin lebih tidak mungkin lagi baginya. "Matilah!" Tetua Cui berteriak dan tidak bertele-tele. Dalam sekejap, dia mengeluarkan kekuatan tempur terkuat. Reiki meledak dari kedua telapak tangannya, seperti lautan badai, meledak ke langit dan bumi, dan menyerang ke arah mereka berdua. Eric Qin mereka sama sekali tidak sempat waspada, ketika terkena Reiki ini, mereka berdua memuntahkan darah dan terpental. Dan gelombang Reiki tepat mengenai Louis Su, jadi dia terserang lebih parah. Transisi alam semesta. Keduanya terpental, Eric Qin mendengar tulang di tubuhnya berbunyi, dan 5 organ dalamnya mengalami rasa sakit yang parah. Dia langsung meraih Louis Su yang sudah pingsan dan segera menggunakan teknik spasial. Reiki pria tua itu meledakkan kekosongan tempat Eric Qin mendarat sebelumnya, tetapi mereka berdua telah lolos dari serangan mematikannya. Kemudian Eric Qin terus menggunakan teknik transisi, tubuhnya terus melayang, dan perlahan menjauh. Ternyata bukan kecepatan, tetapi jurus ruang dan waktu, fase keilahian tingkat 9 ini jangan-jangan adalah dalang orang-orang ini. Mata tetua Cui bergerak dan dia sedikit tertarik dengan teknik rahasia Eric Qin. Dia melangkah maju dan menuju ke depan. Pada saat ini, energi berwarna hijau menyebar di langit, raungan naga mengguncang langit, seekor naga hijau keluar dari tanah dan bergegas menuju tetua Cui. Naga hijau, apa lagi ini? Pupil tetua Cui mengecil, dia tidak bisa berdiri tegak dan tubuhnya mundur. Setelah naga hijau ini muncul, sepasang mata naga yang dingin terus menatap tubuhnya. Ini membuat tetua Cui sangat tidak nyaman, dan merasa dirinya sudah ditargetkan. Eric Qin, Louis Su kenapa? Eric Qin mendarat di luar formasi Chuan Song, Ye Zun mereka langsung bergegas kemari dan mengambil Louis Su. Saat ini napas Louis Su sangat tidak stabil dan terus muntah darah sehingga pakaiannya menjadi merah.
Yang lebih membuat Yezun mereka terkejut adalah Louis Su terluka parah dan wajahnya bahkan mengalami perubahan dengan cepat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.